Masuk PPP, Sandiaga Uno selamat dari diporotin Prabowo, ditulis oleh Ferry Patli di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kemana Sandiaga Uno akan berlabuh pasca keluar dari Gerindra akhirnya terjawab sudah. Ia memutuskan untuk bergabung ke partai berlambang Kakbah PPP. Ia pun sudah dapat kartu tanda anggota atau KTA PPP. Perjuangan saya ini 4AS, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Jadi saya akan totalitas untuk berjuang bersama PPP. Ujarnya usai dikenalkan sebagai kader PPP ke publik. Sandi pun ikhlas kalau dirinya tidak jadi terpilih sebagai cawapres Ganjar. Dia sadar betul bahwa yang berhak mengusulkan cawapres itu para ketum partai, bukan dirinya yang notabene baru seumur toge di PPP. Siapapun cawapres Ganjar nanti, Sandi akan dukung. Begitupun siapapun yang jadi cawapres Anies, dia tidak akan dukung. Memang sebelumnya, beberapa kader Gerindra sudah mengatakan kalau Sandi mau pindah ke PPP. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, bahwa dia dapat informasi dari rekannya sesama anggota DPR yang juga kader PPP. Sandi baru hijrah ke partai yang berdiri pada tahun 1973 itu. Sedangkan kader Gerindra yang lain, Kamru Samad mengungkapkan Sandi mau pindah ke PPP lantaran mau jadi ketua DPR. Namun yang bikin bingung di sini, Sandi juga sempat merapat ke PKS kala itu. Sampai-sampai ia mengatakan, hati saya orangnya sama seperti warna PKS. Di samping itu, ia juga mengungkapkan sudah lama ingin berjuang kembali bersama PKS dan kader PKS sangat militan serta berjuang dengan hati. Saya berjuang dengan PKS ini sudah berkali-kali dan terbukti sampai saat ini berjuang pakai hati. Berjuang yang sangat pantang menyerah. Tidak pernah lelah dan rasanya ingin berjuang kembali dengan teman-teman PKS. PKS ini komitmennya terhadap NKRI luar biasa. Jadi kita berdoa insya Allah dibukakan jalan. Ungkap mantan ketua HIPMI tersebut waktu itu. Hal ini yang bikin orang bertanya-tanya, mantan Wagub DKI ini mau pindah ke partai mana sih, PPP atau PKS? Hingga waktu yang menjawab kalau Sandi berlabuh ke PPP. Selamat tinggal Gerindra. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, kenapa Sandi gak betah di partai berlambang burung Garuda itu? Berikut jawabannya. Pertama, kalau dia tetap di Gerindra, karirnya mentok sebagai wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Karena selagi Prabowo masih ada, gak akan mungkin ketum Gerindra beralih ke orang lain. Sedangkan kalau di PPP, Sandi punya peluang jadi ketum partai tersebut. Kedua, jika tetap di Gerindra, Sandi gak akan bisa jadi cawapres. Lantaran di Pilpres kali ini yang berpeluang mendukung Prabowo bukan PAN dan PKS lagi yang bisa disogok, tapi Golkar dan PKB yang ketumnya juga sama-sama punya ambisi jadi cawapres. Dan ketiga ini yang paling penting, Sandi gak mau lagi duitnya dihabiskan untuk mewujudkan ambisi politik Prabowo. Tentu masih segar diingatan kita pada 2018 silam, Lanyala dimintai uang oleh Prabowo sebesar 40 miliar rupiah untuk mendapatkan rekom dari Gerindra nyalon gubernur Jatim. Ini baru DP atau uang muka. Lanyala juga sempat ditanya oleh Prabowo, sanggup gak dia nyiapin uang 200 miliar rupiah. Hingga akhirnya mantan ketua PSSI itu gak bisa nyalon gubernur Jatim. Sungguh di luar dugaan dia dimaki oleh Prabowo. Sedangkan di Pilgub DKI 2017 semua sudah tahu kalau Anies gak punya duit. Jadi di Pilkada DKI kala itu bisa dibilang hampir semua dana kampanye menggunakan duit Sandi. Sementara Anies cuma modal cuap-cuap doang dengan mengatakan air hujan turun ke bumi. Hingga harus dimasukkan ke dalam tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Semua sudah tahu itu Bambang, dan betul tidak ada air hujan yang turun ke langit. Tapi itu cocok untuk daerah pedesaan yang masih banyak hutan karena tanahnya tidak tertutup beton. Kalau di Jakarta mah menurut Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, DKI Jakarta hampir 90% permukaan tanah tertutup beton. Bagaimana mau memasukkan air hujan ke dalam tanah? Ngomong sih gampang, melakukan yang sulit. Menurut pengakuan Sandi sih, dia habis duit 108 miliar rupiah selama masa Pilkada DKI 2017 silam. Tapi itu yang tercatat, aslinya bisa lebih besar, bisa mencapai 200-an miliar rupiah juga. Di Pilpres 2019 lebih ngeri lagi, 1 triliun lebih duit Sandiaga Uno habis untuk mewujudkan ambisi Prabowo menjadi presiden. Yang mana kala itu untuk membayar mahar ke PKS dan PAN saja masing-masing 500 miliar rupiah. Belum lagi untuk nasi bungkus kadrun dan lain-lain.
Nah, karena pada tahun 2024 mendatang Prabowo ikut Pilpres lagi, tentu butuh modal lagi dong, sedangkan modalnya juga tidak seberapa. Siap-siap duit sandi lagi yang dipakai. Enak, kalau Prabowo menang, dia bisa cawe-cawe main proyek, tapi kalau kalah, selesai. Jadi meskipun PPP bukan partai yang besar seperti Gerindra, bahkan bisa disebut partai nyaris buram karena hanya berada di urutan ke-9 dari 9 parpol yang berhasil lolos ke Senayan, tapi tetap memberi keuntungan bagi Sandi pindah ke sana. Minimal duitnya agak dikorotin lagi oleh Prabowo. Bagaimana menurut Anda? Gila, dana stunting 10 miliar, cuma 2 miliar yang dipakai mengatasi masalah itu. Ditulis oleh widodo.spdisiwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Gila, itu orang-orang yang diberi wewenang mengelola duit negara atau daerah apa nggak paham pentingnya keseriusan pencegahan dan penanganan kasus stunting yang menjadi masalah cukup besar dan mengancam kualitas sumber daya manusia atau SDM negeri ini pada masa mendatang. Coba simak ucapan Presiden Jokowi yang sepertinya disampaikan dengan amarah yang ditahan, sekaligus rasa prihatin terhadap daerah yang diduga melakukan penyalahgunaan anggaran stunting berikut ini. Contoh, ada anggaran stunting 10 miliar. Coba cek, lihat betul untuk apa 10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran. Baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri atau Menteri Dalam Negeri. Coba saya mau lihat 10 miliar untuk stunting. Perjalanan dinas 3 miliar rupiah, rapat-rapat 3 miliar rupiah. Penguatan, pengembangan apa-apa, bla 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 2 miliar rupiah. Kata Jokowi saat berpidato untuk membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2023 di Jakarta, Rabu kemarin 14 Juni 2023. Jokowi lantas mengatakan dengan nada geram bahwa kalau anggaran sebesar 8 dari 10 miliar itu digunakan untuk hal-hal yang bukan peruntukannya. Lalu kata Jokowi, kapan stunting akan selesai? Harusnya, kata Jokowi, anggaran 2 miliar untuk rapat dan perjalanan dinas, kemudian lebihnya 8 miliar rupiah itulah yang dipakai untuk tujuan anggaran itu, yakni penanganan stunting. Kalau 10 miliar anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu 2 miliar. Yang 8 miliar itu ya untuk langsung beli telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting, kata Jokowi tegas. Saya kok jadi penasaran itu daerah mana yang dimaksudkan oleh Presiden Jokowi. Kok rasanya kebangetan banget ya, sekaligus mungkin sudah mati perasaan dan hati nuraninya. Duit 8 miliar itu banyak loh, kok malah dipakai buat kegiatan yang sebenarnya bisa dihemat anggarannya. Bahkan kalau perlu bisa pakai duit nggak sampai 1 miliar. Supaya apa? Ya supaya dana yang dipakai buat penanganan stunting maksimal. Perkara stunting ini serius loh, ada banyak daerah berjuang supaya sebanyak mungkin warganya terbebas dari ancaman stunting ini. Kok malah ada penghamburan duit sebanyak 8 miliar kayak begitu? Ini tentu nggak bisa dibiarkan begitu saja. Temuan awal Jokowi bisa membuka jalan untuk penyelidikan penggunaan dana stunting di setiap daerah. Tidak lupa, daerah yang kebangetan tadi dicek siapa saja orang yang terlibat. Terus laporan keuangan diaudit. Bahkan kalau perlu disuruh balikin anggaran 8 miliar itu. Kalau memang benar ada temuan begitu. Kalau gak bisa balikin atau terbukti bersalah, ya gak boleh ada ampun, kudu dihukum seberat mungkin. Karena telah menggunakan uang negara atau daerah yang melenceng dari peruntukannya. Bagaimana menurut Anda? Begitulah kira-kira.